kebakaran gitu ya, kebakaran karena ada chemical oil yang tumpah di daerah tersebut gitu kan. Nah itu kan menyebabkan kebakaran ya, si minyak itu, minyak tumpahan. Nah itu kan menyebabkan company itu berhenti berhenti beroperasi dalam waktu 1 hari. Nah itu masuk juga nih ke sini, ke kategori 1. Jadi misalnya suatu kecelakaan tuh memenuhi salah satu indikator ini, itu masuklah ke kategori masing-masing gitu. Paham ya? Pokoknya salah satu antara ke keberapa nih? Keempat empat topik ini. Antara dia legislatif and other requirement, atau dari segi apa tuh namanya, peraturan, dari peraturan dia melewati baku mutu, atau dari segi media atau stakeholder dia juga banyaknya yang nonton atau viral, terus dari aspek social impact, terus loss of containment, kalau ada fire, atau ada dari segi biaya, atau dari dampak kepada operasional. Dari salah satu ini kalian nilai dia tuh masuk kategori mana gitu. Cukup apa ya, lebih ribet sih dibanding yang safety, karena kalau lingkungan kan agak ini ya, nggak bisa dilihat gitu ya dampak nyatanya, nggak berdampak langsung kepada manusia gitu kan. Nah ini ngitungnya ya, menilainya ya begini gitu. Terus kalau near miss ya, contohnya hampir kejadian, hampir ada kebocoran oil gitu di sebuah tangki, tapi belum nyampe bocor ke lingkungan gitu ya. Nah itu masuk nih miss. Unsafe condition sama unsafe action bisa lah dicari contohnya seperti apa gitu ya. Clear? Ada yang ditanyakan nggak untuk determinasi kategori 1, 2, 3 near miss untuk environment incident? Clear? Oke. Terus ini saya skip aja yang air swab ya, karena air swab gak semua company menggunakan ini, tapi ya pokoknya di report gitu ya ke company masing-masing. Terus yang ketiga nih, yaitu menggunakan 5Y analysis atau fishbone, itu juga bisa untuk mengidentifikasi root cause yang sebenarnya apa sih. Nah di sini tuh udah ada indikator unsafe. Pertama kan pasti bermula dari unsafe action atau unsafe condition kan. Nah di sini kita harus milih dulu nih, milih. Terus di sini ada, balik lagi di sini apa namanya, kronologinya kejadian. Misalnya ada tadi pipa air limbah bocor ke sungai, itu kayak gimana sih, didetailkan kenapa, what, when, where, who, why, how gitu ya. Nah habis itu immediate actionnya itu apa. Misalnya kalau pipa bocor ya berarti mengganti pipa, atau misalnya mematikan, shutdown lima kali. Dari situ ketemulah root cause-nya seperti apa gitu. Nah dari sini ini kan nggak bisa apa ya, biasanya dalam 1 hari, tapi draft aja, nggak terlalu detail gitu. Habis itu kita lakukan jadi basicnya itu adalah PDCA ya, plan, do, check, action. Di sini do-nya tuh apa ya, dilakukan. Yang dilakukan tuh apa? Kan pasti berhubungan sama orang luar tadi, misalnya sosial, viral gitu kan. Nah itu action plan-nya juga ditulis, apapun action plan yang walaupun itu skalanya kecil juga ditulis. Terus ngecek action plan yang di do ini, apakah dia itu sudah terlaksana atau belum. Nah actionnya ini apa yang dilakukan oleh masing-masing area, responsible area gitu. Kalau misalnya dia kejadiannya di area produksi, ya area produksi itu tugasnya buat apa dan harus dicatat PIC-nya siapa gitu. Oke, nah ini contoh 5Y analysis. Jadi fenomenanya ya, misalnya fenomenanya tadi
pipa air limbah bocor ke sungai gitu kan. Nah terus first way-nya kenapa pipa bocor gitu. Terus yang kedua, kok bisa bocor kenapa gitu kan? Kok bisa bocor karena airnya panas gitu misalnya. Air limbahnya tuh tiba-tiba panas gitu. Terus ketiganya, kok bisa air limbah tiba-tiba panas gitu ya? Itu misalnya karena ada produksi tiba-tiba memproduksi sesuatu material yang uncommon gitu, yang dia tuh nggak masuk ke planning gitu kan. Terus yang keempat, kenapa kok ada produksi yang tiba-tiba yang nggak sesuai sama planning gitu kan? Karena ada kebutuhan dari customer juga yang tiba-tiba. Yang kelima nih, oke, berarti udah tahu karena air limbah tuh panas karena basicnya karena ada customer yang pengen gitu kan, yang mengibatkan air limbahnya pipanya bocor gitu. Nah gitu, bisa dianalisis dari sini menggunakan ini ya. Kalau misalnya dari step itu tuh dia nggak sesuai, bisa disilang gitu kan, maksudnya dieliminasi. Kita bisa move on ke way selanjutnya atau ke ke sumber masalah selanjutnya begitu. Oke, ini udah disampaikan sebelumnya lesson learn. Ini sama stepnya tuh kayak yang safety. Jadi dibuat tuh event description-nya seperti apa, terus habis itu immediate. Ini sama sih kayak yang formnya ini ya. Formnya ini sama banget. Cuma disingkat aja gitu, lebih enak dilihat karena dia cuma 2 pages gitu kan. Terus basic root cause-nya seperti apa, kayak listennya seperti apa, terus habis itu statementnya dan lain-lain. Kalau bisa ditambahkan fotonya gitu. Oke, cukup singkat, segitu aja sih buat yang environmental accident. Ada yang tanyakan? Clear? Ada yang tanyakan nggak? Tanya, Bu. Ketua kelasnya siapa? Lupa deh. Ketua kelas siapa? Oh iya, Haikal on mic. Bisa on mic? Haikal ra nganu. Haikal mana ya Haikal? Lagi apa? Haikal bisa on mic nggak Haikal? Iya Bu, ini maaf Bu pakai device Ridwan soalnya saya lagi di kampus. Oke. Lagi ada apa di kampus? Ini kebetulan tadi kan ada kunjungan dari SMKN 1 Tuban tuh Bu, kenalin laboratorium yang ada di TS. Ini maaf ya Bu, saya joinnya sama Ridwan, baru soalnya Ridwan juga lagi di sini nih. Terus tugasmu apa di kampus? Ini Bu, tour guide-nya, jadi kayak keliling-keliling kampus sama kenalin Jadi tour guide. Oh iya. Aslinya saya tuh MC-nya tapi nggak jadi. Kalian ya muter-muter kampus ya. Udah pada pulang toh? Anak SMK-nya. Udah Bu, ini udah tadi sekitar jam 12 pulang. Ini masih di kampus Bu. Oh lagi maksi ya? Iya. Oke, mungkin Ridwan dan Haikal lagi nyambi ya. Oke, di sini contohnya nih ya, contoh kasus. Apa nih namanya? Minburi itu nama factory. WWTP ada yang tahu WWTP itu apa? WWTP ada yang tahu nggak? Ini pada semester 4 ya? Semester 4 atau semester 2? Oh semester 2. Aduh, masih ini ya, fresh from the oven banget ya. Rardian tahu nggak artinya WWTP apa? Jawab WWTP itu kayak IPAL gitu, wastewater treatment plant. Betul, ya bahasa Indonesianya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Kalau WWTP diartikan adalah wastewater treatment plant gitu. Jadi ceritanya si IPAL tuh bentuknya kayak gini nih, kurang lebih kayak gini, pokoknya bangunan-bangunan gitu lah ya, bangunan-bangunan. Nah di sini ceritanya tuh si WWTP IPAL itu kan mengolah air limbah jadi air limbah dari air limbah menuju ke air bersih gitu. Nah tapi ternyata di sini tuh
ada baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Tapi di kasus ini pada tanggal 18 Januari dia itu standarnya itu lebih dari baku mutu pemerintah gitu kan. Otomatis ada sesuatu yang janggal gitu. Padahal karena sebelumnya tuh dia ada di bawah baku mutu kan, oke kan berarti optimal gitu sih WWTP-nya. Ini berarti ada anomali gitu kan. Nah di sini countermeasure-nya itu apa sih? Cause-nya itu dicari nih sama petugas pertama sama petugas operator WWTP-nya ya. Operatornya itu dicari kira-kira di step mana sih? Di step mana dia memenuhi nggak memenuhi parameter SS gitu kan. Nah di sini root cause-nya ini dikarenakan low DO di aerasi pon nomor 1 gitu. Di sini ada anomali aerasi pon. Oke. Nah, di sini improve-nya atau action plan-nya itu akan membuat equalization tank nih. Ini kan sebelumnya nggak ada. Nah, di sini bakal ditambah equalization tank gitu supaya nanti airnya itu lebih stabil sebelum diolah ke WWTP gitu kan. Kalau ada lonjakan-lonjakan gitu kan. Ini kan fluktuatif ya. Nah karena nggak ada ekualisasi, ya masuknya kayak gini gitu. Tapi ketika setelah ada ekualisasi, COD yang masuk tuh bakal kayak gini, stabil gitulah. Nah ini akan membuat si WWTP itu lebih optimal gitu. Dan nggak akan ada lagi nih si SS yang keluar dari batas baku limit pemerintah begitu. Nah di sini udahlah diisi root cause-nya, terus habis itu 5W-nya kenapa, terus apa sih kronologinya seperti apa, diisi dengan komplit. Dah di situ dibuat lesson learn-nya begitu ya, jadi ceritain event description-nya, terus ini gambar. Kalau nggak bisa gambar WWTP ya bukti atau accident-nya itu di mana gitu kan, kayak listen-nya seperti apa gitu. Dan improvement action-nya juga harus clear ya, karena yang paling penting tuh bukan dokumentasi yang ini gitu, tapi yang paling penting adalah action point gitu yang dilakukan tuh apa buat nggak terjadi lagi si COD-nya itu gitu. Nah ketika sudah dilakukan si improvement action ini, maka si SS tadi yang melebihi baku mutu tuh udah sesuai lagi nih sama baku mutu. Oke, jadi di bawah sama standar SS yaitu 200 mg per liter gitu. Nah ini contoh diskusinya seperti ini. Meetingnya juga nggak mesti sekali tok, pasti berkali-kali ya. Ini kejadiannya contohnya di Unilever Thailand gitu ya. Terus habis itu komunikasi kepada HR, nyampe ke HR ya, ke HR gitu ya, kalau bahasa Indonesianya ke HR and communication, karena relate sama legislation, sama perundang-undangan gitu kan. Nah begitu. Terus ini ada lagi contoh, misalnya apa nih namanya? Ada yang tahu nggak ini alat berat apa? Tahu. Forklift. Nah ini tuh namanya adalah IBC ya. Gak tahu sih singkatannya apa ya. Pokoknya ada kontainer lah ya buat ngeletakin barang gitu atau liquid gitu, bahan baku lah. Nah terus ini dia ceritanya kenapa ya? Oh dia ceritanya tuh ada chemical spillage gitu, ada tumpahan chemical yang masuk ke mana ya? Storm water, masuk ke air hujan gitu ya. Itu kan bahaya banget ya, kan air hujan itu kan tujuannya dibuang langsung ke sungai tuh. Kalau dia misalnya terkontaminasi sama bahan kimia, ya pasti akan berdampak pada biota gitu kan, karena kalau chemicalnya berlebihan. Nah di sini karena alasannya itu karena dia itu forknya kan namanya forklift ya, pasti kan ada garpunya di sini. Nah garpunya itu dia nggak sesuai nih sama pas ngangkat si IBC-nya ini gitu, jadi yang mengakibatkan tumpahan gitu. Terus ada lagi ada lagi si operator yang di samping sini itu yang bekerja itu nggak mengingatkan gitu kalau di sini tuh ada kesalahan gitu. Terus unloadingnya juga salah gitu kan.
nggak sesuai sama titik ngambilnya poinnya itu nggak seharusnya nggak di sini tapi malah dia ngambilnya di sini. Nah di sini ada diketemukan root cause-nya seperti ini, terus habis itu lessonnya seperti ini gitu kan. Oke, ngupload Ra. Ya udah ini contoh lesson learn gitu yang bisa dipahami dalam kejadian concrete environmental incident ketika ada chemical spillage. Ada lagi contoh kasus lain. Apa nih? Skim milk. Ini pasti di pabrik es krim ya. Skim milk powder release small emergency. Jadi ada kan skim milk itu apa ya, susu bubuk gitu ya, susu bubuk. Dia itu terbang ke udara gitu, terbang ke udara. Otomatis kan di situ polusi udara ya, bakal ada polusi udara yang nggak sesuai sama baku mutu gitu. Nah itu hal-hal kecil ya, tapi benar-benar berdampak sih. Kalau perusahaannya bagus biasanya sangat detail gitu, sangat detail buat ngecek kayak gini. Oke. Nah di sini keluar nih alasannya kenapa? Alasannya ketika itu ini ada kesalahan sensornya, walaupun dia sistemnya udah auto, tapi kalau salah sensor itu tetap aja itu kan kecelakaan gitu ya. Terus, nah ini dikarenakan karena probe-nya atau instalasi buat masuk silonya itu salah gitu, rusak gitu ya, yang mengakibatkan explosion di panelnya. Nah ini immediate action-nya ya di stop nih si skim milk-nya. Nah si silo ini padahal tujuannya untuk nge-deliver ya, untuk menghantarkan susu bubuk dari produksi 1 ke produksi 2, berarti otomatis produksi pada saat itu berdampak kan, bisa di stop gitu ya. Nah itu bisa masuk ke kategori 1 mungkin ya, atau yang lainnya gitu. Nah ini juga berdampak kepada effluent water gitu ya, yang untuk membersihkan. Nah kayak lessonnya yang bisa diambil atau yang bisa dilakukan itu ya mengganti probe-nya, terus habis itu direview walaupun dia udah auto, terus lakukan rutin PM apa ya, predictive maintenance gitu, dan kalibrasi untuk probes-nya. Itu udah ada 3 contoh environmental incident dan gimana sih caranya buat ngeinvestigasi. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk tugasnya kalian udah kebayang belum? Pengen nyari yang safety, yang health, atau yang environment? Lebih mudah yang mana kira-kira? Ini individu, Bang. Kelompok lagi. Sulit semua. Oh, ini yang wingi. Yang lebih mudah Yang yang safety. Oh, kata Afnan safety. Afnan kira-kira dan kelompok pilih apa ya, kejadian apa Afnan? Sat. Waduh, kelompok bocok. Bisa sat. Udah ada bayangan belum? Belum sih Bu, masih dikumpulin ide-ide dulu Bu. Kalau Aulia Rahman, kira-kira udah kebayang belum mau investigasi kecelakaan apa? Tapi apa? Topiknya apa? Aulia bisa on mic, Aulia? Mungkin safety juga Bu. Oh, safety juga. Oh, kebayangan safety ya. Udah ketemu peristiwa apa yang mau dilakukan? Nah, ini oh belum ya. Cari aja yang seru-seru lah, yang viral-viral gitu. Nggak usah serius-serius amat gitu. Yang penting kalian bisa menginvestigasi, tahu root cause-nya, terus lesson learn-nya apa gitu ya. Oke. Kalian udah ngerjain HIRAK belum sih? Hazard identification, risk determination control. Sudah. Nih, udah pernah ngerjain ini belum? Kayaknya sampai apa udah deh, ya nggak? Sudah Bu. Seharusnya. Nampak awal. Nah, oke. Nah, itu kan udah safety doang ya. Itu kalian ngerjainnya kelompok apa individu? Kelompok. Oke, kelompok. Ada company-nya tuh apa aja sih? Perusahaannya apa aja?
Format PPT perkenalan pada Dibagi berapa? Jadi berapa kelompok? Pokoknya outline-nya kan ngene ilang kae. Tapi Di sini. 9 kelompok dibandingkan, kalau Bang. nggak salah. 9 kelompok. 9 kelompok. Yang punya Indrajat apa kelompoknya? Kemarin itu dari pembagiannya konsepnya selain PPT industrinya konstruksi itu, jadi tiap kelompok tuh di bidang konstruksi, dan kalau dari saya dapat yang penulangan balok dan plat lantai gitu Bu. Kayak detail gitu ya. Jadi detail, bener-bener detail ya pekerjaan ya. Iya Bu. Oke. Nah, mungkin ya, ini kan Hirak nih kalian udah katam kan dari segi safety. Nah, pasti sih, menurutku juga kalian belum ngerjain yang Hirak lingkungan kan. Ada nggak aspek lingkungan yang dihitung di situ? Dipertimbangkan. Ada nggak Indrajat? Kalau dari yang topik kelompok kami nggak ada. Nggak ada ya? Nah, berfokus kepada proses pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dari penulangan tersebut. Oke. Nah, tadi udah kebentuk ya 9 kelompok berarti. Nah, ini cuma tambahan aja sih. Karena kan semua kelompok kan enak lah yang gampang ngerjainnya kalau kelompok. Ini kita bikin 9 kelompok sama, kelompoknya sama aja nggak apa-apa biar nggak pusing. Kan Hiraknya udah, cara ngisi Hirak udah tahu kan. Kita tambahin aspek lingkungan gitu, aspek lingkungan buat ngedefine apa supaya tahu bahayanya dan risikonya seperti apa gitu ya. Contohnya kita kasih contoh welding gitu ya. Welding. Ada yang udah pernah nge-welding belum? Ngelas. Saya belum Bu. Malas belum Bu. Apa? Belum semua ya? Ya welding lah ya. Oke, kita kasih contoh welding kan kelas. Oke. Terus kira-kira apa sih dampaknya terhadap lingkungan? Kelompokmu siapa? Coba kita analisa. Dampaknya terhadap lingkungan apa? Mungkin kalau welding kan kayak seperti menghasilkan asap atau bau kimia gitu. Mungkin lebih ke kontaminasi udara mungkin bukan saya. Oke, kata Indrajat berarti terkontaminasi udara atau terpapar ya, terpapar udara dari las itu ya. Apa sih dari aktivitas las gitu? Saya juga kurang ngerti sih las itu pakai apa gitu ya. Nah dari sini kan aspek udara, lingkungan ya, kita tulisnya di lingkungan. Oke, terus ada lagi misalnya si welding itu kan pakai listrik toh. Ada yang pakai listrik, ada yang pakai apa sih? Ngelas tuh pakai api gitu ya mungkin ya. Nah misalnya pakai energi, nah itu kan energi. Kalau pengurangan sumber daya energi itu kan juga masuk ke kategori lingkungan kan. Di sini kita tulis penggunaan listrik, itu kan aspeknya lingkungan. Terus ada lagi misalnya di welding itu pasti ada sisa-sisa aluminium yang digunakan gitu kan. Nah kita masuk juga penggunaan atau apa sih namanya, limbah B3 yang dihasilkan, bahan berbahaya beracun yang dihasilkan, kayak misalnya logam yang digunakan gitu ya. Oke, ini masuk ke lingkungan juga. Banyak kan? Jadi kayak harus benar-benar dianalisa kecil-kecil gitu loh. Kalau K3-nya udahlah, udah katam ya, gampang ya ke membuat dianalisa. Kalau ini agak relatif kudu mikir detail gitu ya. Terus ya udah tinggal dari sini yang penting kan udah tahu nih apa yang kira-kira bakal terjadi gitu kan. Di sini tinggal di track record, tinggal diisi asal mulanya dari mana gitu kan, terus dia bakal menyebabkan apa. Kalau penggunaan listrik berarti pengurangan sumber daya energi gitu ya. Kamu sama Aji?
Terus Kalian saling support tuh. cara mengendalikan dampaknya, misalnya kita membuat auto running system gitu supaya energinya itu lebih terkontrol gitu ya. Kalau misalnya nggak digunakan dia auto mati gitu. Oke, terus ini tinggal dihitung lah tingkat kemungkinan, keparahannya, tingkat resiko dan rekomendasinya seperti apa. Nah, matriksnya ini kan matriks safety nih ya kan, dampak-dampaknya. Nah, kalau yang K3 itu ada lagi nih. K3 tuh nanti saya share ya. Ada ini pakainya environmental risk assessment. Bentar. Environmental risk assessment, kita lihat bagian matriksnya aja. Gue tuh kesini pengen makan doang ya, tapi kayak mau dibungkus. Iya. Agak ini sih. Belum tahu nggak semalam ngantuk banget. Dulu. Kan gue ngerjain ini kan. Ada buka pintu kesalahan terus kayak minggu depan tapi itu tuh antara takut mati kalau nggak hantu kan. Terus buka pintu, abis itu jalan naik tangga, terus di atas tuh jalan-jalan. Itu gue udah nangis banget. Mirip sama yang tadi yang apa tuh namanya insiden itu, cuman ya nih misalnya level 1 tuh dampaknya low level impact to biodiversity atau ekosistem atau water resource gitu ya. Terus yang kedua minor, yang ketiga moderate gitu. Nah di sini ada penjelasannya di sini. Kalau yang buat community impact-nya tuh seperti apa. Nah ini juga agak objektif gitu ya, tergantung masing-masing orang menilainya gimana, dia itu masuk kategori apa sih, low level, minor, moderate gitu kan, karena di sini nggak dijelasin kerugiannya tuh seberapa banyak kayak yang tadi clear di environmental accident. Nah kalau di sini udah clear di likelihood-nya ya, almost certain, likely, possible, unlikely, rare. Ini dihitung dari keseringan dia dapat terjadi gitu. Kalau misalnya jarang itu ya 20 tahun sekali, kalau sering ya minimal lebih dari 1 kali dalam setahun. Di sini tinggal dikaliin aja kan level 1 sama keseringannya itu seperti apa, itu masuknya kategori high gitu. So, kalau yang paling parah ya level 5 yang dampaknya itu parah banget dan sering dilakukan, itu ekstrim gitu. Agak mirip sama yang safety tapi indikatornya beda. Ini indikatornya tentang lingkungan, jadi ekosistem, biodiversity, water, sama udara gitu ya, sama sumber daya ini ya, sumber daya energi gitu. Oke, balik lagi ya ke sini. Iya tadi udah nambahin ini tiga apa 4 sih? Tiga yang bakal terjadi ketika dilakukan welding gitu. Oke, karena kalian ini 9 kelompok dan kemarin yang dari Pak Fatih itu pekerjaannya sangat detail gitu ya, misalnya penulangan gitu kan agak susah ya buat dianalisis. Nah kita buat yang skala gede aja ya, jadi proyek pembangunan jalan, proyek pembangunan gedung bertingkat, instalasi pipa pemadam kebakaran, pembuatan bendungan, proyek perluasan sistem penyediaan air bersih, proyek pembangunan bandara, apalagi yang terkait sama sipil ya? Ada ide nggak? Ini kurang 3 nih. Kue ratangi ngentot. Itu gugah, Cok. Aku setengah itu tangi, Cok. Tapi tanginya anjing keluar. Siapa yang sendalnya hilang? Aku, Cok. Jalan tol. Untuk udah nih masuk jalan. Kalau jembatan Bu, oke. Jembatan. Apalagi ya? 2 lagi. Proyek apa sih yang relate sama sipil?
irigasi ya. Terus apa lagi ya sama spill? Atribu hau dong kayak Faros lagi. Kalah sedikit itu. Instalasi pengolahan air limbah. Oke, ini ya. Jadi nggak usah hitung dari segi safety-nya karena kalian udah kata ya kita dari perspektif yang lain yaitu dari perspektif lingkungan. Cuman kalau misalnya kalian nggak bayang aktivitasnya seperti apa ya mungkin harus dianalisa dulu ya yang safety-nya seperti apa, dari situ bisa tahu lingkungannya seperti apa gitu. Oke, clear ya? Ada yang ditanyakan nggak? Ya outputnya ini aja matriks matriks outputnya si Hirak ini, Hirak dari segi lingkungan. Nanti ini saya kasih formnya. Sama nggak sih formnya sama kayak Pak Fatih? Lebih umum. Entot Sama baru nggak? tidur berapa jam anjing? Sama Bu. Oke. Entot. Udah ya, clear ya? Dari ditanyakan? Aja deh. Mas Fatih apa? Permisi Bu, izin bertanya. Gimana Prima? Panggilannya sama Jadi- siapa nih? Aza? Prima Bu. Oh Prima, oke Prima, gimana? Jadi untuk tugasnya ini, untuk tugas kelompoknya total ada 2 ya. Ada 2. Terus yang satu individu kan yang SBO, tapi udah pada ngumpulin semua kan? Kalau untuk tugas yang ini nanti outputnya hanya tabel itu Bu, atau sama seperti tugas yang sebelumnya? Outputnya tabel toh. Kalau yang sebelumnya kan video, ya pusing lah ya tuh ya. Ini mah tabel aja, gampang lah. Lebih umum tapi Baik Bu, terima kasih. proyek. Oke. Warak ngap. Wah, warung. Punya masih. Waduh. Oke, udah bisa presensi ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, feel free aja buat tanya gitu. Karena ini pertemuan terakhir, pertemuan minggu depan buat kalian diskusi insiden investigasi atau ngerjain si pemikiran itu ya Salome, Cok. kita cukupkan gitu ya buat hari ini. Insya Allah tadi kemarin kita udah flashback ya pertemuan pertama Turun dibuka. apa aja ya tentang indikator ya, safety indikator, terus tentang insiden, SBO gitu kan. Semoga bisa mengenal lah ya ilmunya, bisa diaplikasikan buat ke depan. Nyalain hotspot muan. Gitu. Nih, aku nyalain nih. Anjas. Aku coba ya anjir. Final 1-8. Ya Allah, mereka. Ya Allah. Bilangin dong bro. Sik wis tolong anake ngene Kevin, Cok. Iki ingon gue 1 sampai 8 lah. Darat ya guys Bang, ya. bang. Passwordnya 1 2 3 4 5 Ya. 6 kan. Kok kalah sih? Kok enggak Bisa bisa? balik. Oke, Wah, kalau yang udah masuk. absen boleh leave. Kita cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galat tuh galat. Ah, mana mesti ini. Wah. Kalat. Iya. Refresh, refresh. Bu, di refresh, Bu. Mana kafe? Bilang dong ke ibunya. Bobong sisi lek. Ngomong. Iku udah di refresh sih kok mati. Bu, mohon maaf kok masih galat ya? Siapa ini? Gua ada galat, Cok. Silma. 4% batu Gua udah masuk nih. Bisa galat, Dek. Hah? Nah, jadi fresh. Refresh. Nah. Absen. Hilang. Ngentot nih. Ya, lantai pegaris. Penggaris gua. Pengaman penggaris lu. Sorry.
Sorry Kres. Berapa korban cok? Galat ya. Yo Mas jing. Masih galat, Cok. Ora ikut mau, ikut mau. Jadi press kudu nih. Saya galat, Cok. Galat terus. Iya, iki set galat. Saya galat. Ada mekanik dengan galat ya guys ya. Gimana udah ngomong Ibu, galat lagi Bu. Orang galatku ini galat anu nih. Ibu mohon maaf masih galat. Mau tulang Bu. Galat saka kono nih. Wah, kok baca ih. Masih Udah berhasil tadi tuh. Berhasil. Nah, iki lagi Sogi. Masuk Pak Eko. Dicek dikit. Kal, masukin Masuk punya Kevin tak? orang nih. Kayaknya tadi error deh. Proses berhasil. Kevin titik Alexander tak? Iya. Wan, wes kawan. Astagfirullah. Ada yang double absen nih. Astagfirullah, nge-lag, Cuk. Nah, Emang suruh ya? dicek sih. Soalnya nambahin loh. Udah, Kal. Koneksi terputus. Sik ngap. Info rokok. Itu, Cok. Di mana, Bang? Di kasur. Amit. Oh, jaringannya elek. Link yang kemarin. Otot. Iya, yang mana tugas mana? Yang tugas 3. Tolong. Iya. Enggak, tapi ini kuis satu. Enggak, Ibu. Kamu belum info, Kal. Jangan info. Aku lagi. Wih galat cuk. Ini aku kirim. Iya emang ya. Aman. Masih dibuka. Iya. Masuk guys. Digedein tuh sama gua. Woi, Wan, masih dibuka, Wan. Wis urung, sapa sing urung? Rokok terus sampai longkan dia. Ada yang punya kertas nggak, Bang? Infoin, Bang. Janji nggak nangis deh. Dari awal terus tak. Mantap. Kasih paham Ji. Oke tuh. Itu mulu kan kemarin. Gua paling semua anjing Dalam hilang. paling. Itu loh, Cok. Lihat aku ada mana? Gak ada yang ngerjain anjing sampai selesai. Iya, cuma sampai besok. Emang lu gak ada gua doang, Cok. Belum coba dari DDS aja. Itu itu aja. Mana? Gua ganti nama aja dah. Berikannya tuh di drag. Itu banyak di Ganti nama aja kayak aku tadi. Tawan suara balik ada. Mana? Anjay. Ini po. Ini itu. Iya, itu ganti nama aja. Lah, tadi gua juga gitu. Bisa ngaceng namanya impoten, Bang. Halo. Cok, boleh mana, Cok? Boleh aja. Dek, paham dia. Sekarang itu. Depan tenan ya. Iya, Cok. Itu kan harus sendiri nih, konsep. Kau Cok. Good. Ya. Aku tuh belajar bahasa Pancasila dari mana? Wah, susah anjing. Gak kan dari mana? Hah? Cirebon. Cirebon cocok. Cirebon pakai apa? Pakai apa? Iya tak? Iya tak? Wes absen kabeh iki. Iya, Bu.